Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, para sesepuh Simpang Sungai Simpang 2, Pak Lurah yang berbahagia beserta seluruh jajaran perangkat desa, Pak Camat kalau hadir Pak Camat, Pak Camat, Pak Bupati, Mas Purwaji, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kita ini jadi orang Indonesia ini paling banyak acara-acara seperti ini. Jadi di Indonesia ini acara seperti ini paling banyak. Acara peringatan itu paling banyak itu di Indonesia. Dari yang sifatnya keagamaan maupun yang sifatnya sosial yang lain itu paling banyak. Setahun aja kita nggak bisa ngitung itu berapa kali hari yang kita peringati, sampai sekolah libur. Ada peristiwa guru bikin hari guru, ada peristiwa pendidikan, hari pendidikan, ada peristiwa pemberontakan, kita bikin peringatan 30 SPKI, hari pahlawan, hari buruh. Itu kalau kita hitung. Nah, yang berat itu yang kita hitung ini yang urusan hari keagamaan, karena ono biayane. Ini belum selesai ini Muharraman ini. Sebulan penuh kita mengadakan peringatan Muharram. Nanti sebentar lagi ini Rejepan, mulutan sebentar lagi. Itu di mana-mana mulutan. Setelah mulut nanti Rejeb. Setelah Rejepan ruahan. Setelah ruahan sebulan penuh Ramadan, nuzulul Quran, halal bihalal. Terus apitan kalau di Jawa, tahu kalau Dzulqa'dah itu apanya. Habis itu peringatan Muharraman lagi, udah muter itu gak ada habisnya. Saya nggak membayangkan itu. Roda ekonomi yang diputar di acara kegiatan ini nggak terhitung jumlahnya. Jadi sektor informal ini luar biasa gede. Nah, karena banyak peringatan, makanya orang Indonesia itu mudah diingatkan. Itulah, mudah diingatkan. Tidak gampang lupa. Yang guru tanggung jawab sebagai guru diingatkan di hari guru. Yang merasa ulama selalu diingatkan di peringatan-peringatan keagamaan. Yang tentara diperingatkan di hari ABRI. Yang polisi diperingatkan di hari Bayangkari. Yang buruh diperingatkan di hari buruh. Jadi kita ini makanya orang Indonesia itu karena terlalu banyak peringatan maka mudah diingatkan, terutama dalam urusan agama. Ini urusan agama kita ini banyak sekali peringatan, dan semuanya dibiayai oleh masyarakat. Semuanya dibiayai masyarakat. Kita hitung aja satu bulan Maulid itu misalnya satu kali panggung peringatan itu 50 sampai 100 juta itu habis. Itu kalau sak kabupaten Kampar dalam satu bulan Maulid itu berapa ratus juta itu. Mungkin miliar itu. Dan itu ditanggung oleh masyarakat.
Sehingga apa? Kita ini masih bisa sering ketemu kayak begini. Saya aja ketemu dengan umat masyarakat ini sehari ini bisa, tadi pagi di Rokan Hulu itu lebih dari 50.000 orang satu lapangan. Sekarang ini mungkin 5-10.000 ada ini kayaknya, sama yang jual itu. Besok pagi ketemu lagi, besok ketemu lagi, besok di Siak. Loh, jadi nah inilah enaknya Indonesia. Makanya negara itu mau pesan apa itu mudah disampaikan, karena ruang publik juga banyak. Negara dalam keadaan terancam, kiai juga bisa membantu, ulama bisa membantu. Ketika negara dilanda isu terorisme, semua kiai bisa ngomong terorisme. Paling berat itu kemarin COVID. COVID itu hadapannya adalah kerumunan. Nah, sementara yang paling banyak berkerumun itu orang Islam. Kira-kira apa polisi berani itu ngelarang Jumatan? Ya enggak berani, akhirnya nyuruh kiai tolong diperingatkan jangan Jumatan. Akhirnya kiainya besok gak usah Jumatan ya. Siap kiai. Nah, kiainya juga enak terus libur. Bukan enak itu. Terus kiai disuruh ngomong COVID, padahal kiai nggak ngerti COVID. Akhirnya kiai ya sak kecekel itu. Para hadirin, ini zaman digital. Manusia sangat berdosa di dua hal. Dia bisa membuka apa saja dengan jempolnya, dia bisa ngomong apa saja dengan mulutnya, karena medsos membuka tangan dan mulut. Akhirnya Allah menurunkan azab. Dosa mulut harus ditutup pakai masker, dosa tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, yang kayak gini kita gini selalu. Dulu waktu kita dilanda isu Hizbut Tahrir, yang kemana-mana bawa bendera HT, bendera khilafah dengan bendera la ilaha illallah, umat sudah banyak sekali yang terkecoh, dipikir itu bendera kaum muslimin. Semua ini Hizbut Tahrir, ini adalah bendera la ilaha, bendera Nabi. Halah, itu benderanya Hizbut Tahrir. Yang bisa gitu cuman kiai. Itu benderanya Hizbut Tahrir, itu bukan bendera kaum muslimin. Tapi kalau kamu anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, wong saya tahlilan ya la ilaha illallah. Saya anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ustaz reda lagi. Tiba-tiba ada isu Syiah. Awas lagunya Haddad Alwi, Syiah. Itu ummi itu Syiah. Lah gitu aja kok Syiah. Yang lebih parah dari itu ada lagu Indung. Malah lagu Indung itu lebih parah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu kok Siti Aisyah itu loh, itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah. Ya itu Aisyah tonggone awak dewi itu. Reda lagi. Jadi coba kita bisa ingat nggak, negara dalam keadaan genting, situasi dalam keadaan genting. Sementara kita melihat kondisi kaum muslimin di dunia, Suriah itu hanya masalah khilafah, itu jebol itu kekuasaan Bashar al-Assad, dan sampai sekarang tidak tertata, malah banyak yang mati, yang pindah ke Eropa, pindah agama. Sampai bisa bayangkan itu di Afghanistan, hanya karena isu jenggot itu tembak-tembakan itu. Yang berjenggot merasa lebih Islam daripada yang nggak berjenggot, itu tembak-tembakan nggak ada habisnya itu. Sementara yang di sini ya udah, kalau mau pengen jenggotan ya kamu pelihara, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bagaimana dengan celana cingkrang? Ya enggak usah, wong kita udah pakai sarung. Sarung itu kan gampang. Kalau kita pengen lebih cingkrang ya lindingan sing rodok dhuwur, pengen mlotrok ya dono. Lebih enak. Saya ini. Nah, itu semua terjadi kenapa?
Ini yang harus kita ingat, bahwa kita harus punya mekanisme sosial untuk hidup menjadi lebih baik. Kita harus punya cara agar hidup ini lebih baik. Karena manusia itu hidupnya ini sudah punya sejarah panjang. Jangan sampai manusia ini mundur. Dia harus selalu ke depan dan lebih baik. Nah, agar manusia nggak mundur, manusia harus mengerti masa lalu. Makanya salah satu pelajaran di dalam Islam itu adalah pelajaran memahami masa lalu. Karena manusia ini kan terus maju. Kita yang kemarin bangga, ini nggak usah yang mundur ke belakang ya. Kita yang kemarin bangga karena kita punya wartel 10. Tahu-tahu sekarang wartel itu hilang. Kita yang kemarin bangga karena apa? Karena kita monggo wartawan koran, tahu-tahu korannya nggak ada. Jadi kita baru 20 tahun ini manusia udah kehilangan berapa ini coba? TV tahu-tahu hilang. Pak Pos tahu-tahu nggak ada. Coba. Dulu kita ini kan kalau rindu itu nulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya mawar. Jangan sampai keliru, bau melati itu bau gendruwo. Terus kita nulis, untukmu kekasihku, semenjak kepergianmu ke simpang sungai, apa? Sungai Simpang 2. Kenapa aku jadi merindukanmu begitu berat malam hari ini? Di saat aku merindukanmu, malah yang terbayang adalah wajah bapakmu. Yang begitu kaku melihatku karena dianggap aku manusia tidak punya masa depan. Tapi aku ikhlas karena itu pun demi kebaikanmu. Dan kebaikanmu adalah kebaikanku juga. Karena demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Oh, panjang gitu nulis. Tapi di saat aku merindukanmu, kenapa radio tetangga memutar lagu Isabella? Itu kisah cinta dua dunia, lambang putus. Aku gak mau itu. Panjang. Tahu-tahu hari ini kita nggak tahu itu surat itu kemana. Dulu selesai nulis kita ke kantor pos, dijilat template no, selesai. Sekarang pos hilang, itu baru 10 tahun. Jadi jangan membayangkan. Jangan kamu kira manusia itu statis. Manusia itu enggak, berkembang, bergerak. Di sekeliling kita dulu kita sering lihat terenggiling, sekarang nggak ada. Landak hilang. Ulo Sowo tahu-tahu hilang. Banyak yang hilang, coba. Kursusan hilang. Dulu ibu-ibu itu kalau diundang bupati, saya mau menikahkan anak gitu, kita bingung dandannya kayak apa. Sekarang nggak ada ibu-ibu bingung, tinggal buka HP make up artis, udah selesai. Jadi yang kemarin kita agung-agungkan tahu-tahu hilang. Cepetnya luar biasa loh manusia ini. Dan kita nggak tahu 10 tahun ke depan. Dulu kita kalau ngaji harus cari kiai. Sekarang cari kiai di YouTube. Kita bisa ngaji sambil Maka jangan membayangkan akhlak gitu kan, karena akhlak tidak lagi ketemu manusia. Dulu kita masih bisa melihat betapa orang sakti itu dihargai karena nempeling orang pingsan gitu. Sekarang nggak ada lagi orang mau megang ilmu tempiling semaput itu. Kenapa? Ngaplok orang itu 60 juta. Guru ngaji nempiling muridnya aja 25 juta. Hati-hati sampean guru ngaji itu ada undang-undangnya. Loh. Jadi tahu-tahu hilang. Dulu seorang dukun cinta yang setiap hari mendoakan Sona mata kaji hajiku jaran goyang. Tahu-tahu cerita cinta yang pakai mantra itu hilang karena cinta tumbuh bersama Avanza. Ya betapa ini hidup sampean yang hidup di tahun lahir di tahun 90-an itu aja sudah melewati masa di mana manusia ini
Loh, itu tidak hanya terjadi kalau yang lebih gede, bahkan Tuhan pun ada yang pensiun. Nah, jadi kira Tuhan pun ada yang expired sudah. Betapa dulu orang Yunani punya Tuhan namanya Zeus. Zeus menikah dengan Hera, punya anak Hercules. Tuhan itu pensiun, sekarang nggak ada lagi yang nyembah. Dulu orang Iran itu punya Tuhan api, agamanya Majusi atau Zoroaster. Sekarang mana ada lagi orang nyembah api, karena korek api bisa dibeli di mana dulu api itu susah. Sampai orang Majusi, orang Parsi yang sekarang Iran itu kalau nyembah api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu expired, bangunan tingginya ditaruh depan masjid, apinya dibuang, maka Manaro berada di depan masjid. Sampai sini dikenal dengan nama menara. Itu karena Tuhannya expired. Yo Kang, ini saya mau cerita. Jadi jangan kamu kira apa yang hari ini mapan, belum tentu masa depan kita itu masih seperti itu. Saya dulu mengingat punya anak perempuan, kalau pergi ke Mekah mesti beli gelang walaupun satu. Nanti dek, untuk saya bilang istri, nanti untuk anak kita belikan gelang biar kalau gede. Sekarang begitu gede nggak ada yang mau pakai gelang, maunya gelang plastik, lebih murah. Tapi cerita tentang gelang emas mulai hilang. Dulu nenek moyang kita sampean yang tua-tua kalau giginya sakit pakai gigi emas ya. Sekarang mana ada gigi emas. Dulu saking pengen menunjukkan gigi emas, kalau ada yang nanya itu harganya berapa bu, sampai nyinyir. Tahu-tahu hilang. Tukang dekor acara biasanya pakai gabus, pakai apa, tempeli pohon, dicet-cet pakai bekas apa, sak semen. Sekarang nggak ada, tinggal di print, nggak ada. Foto saya persis kayak wajah saya. Kalau gambar orang sini dulu mungkin menceng kayak kebo itu. Loh, dunianya berubah sampean ya. Telepon tahu-tahu berubah. Kita bisa punya anak cantik, dulu seneng kan? Don, kita punya anak cantik seneng kalau ada orang datang kan mau apel tanya, anaknya siapa? Sekolahnya di mana? Sekarang kita tunggu di depan rumah, anak kita video call. I love you sayangku. Iya. Ada apa yang? Bapakmu di mana? Depan pintu. Loh, coba. Dulu kita yang tua-tua pengen lihat TV, nyetrum ke haki. Kemana-mana nyetrum ke haki. Terus di situ kita pengen lihat apa? Kucing Afrika aja nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu keluarnya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang itu nggak ada, tahu-tahu kalau pengen lihat Afrika tinggal pegang HP, pencet kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, bokong India keluar. Ini dunia di sini, tahu-tahu ini bener-bener dunia ini sak godong kelor. Dulu kalau lebaran kita ini suka di pinggir jalan, siapa tahu ada orang kesasar nanya jalan. Sekarang orang nggak ada orang nanya jalan, Google Map, Sherlock. Ayo coba. Ini sebentar lagi sampean jalan-jalan nggak akan pernah nemu uang, karena uang nggak akan ada lagi. Uang diganti QRIS. Itu nanti yang pensiun termasuk tuyul pensiun itu. Jadi sing duwe toyol cepet diupdate. Maaf ya, ini cerita tentang manusia. Makanya kita ini harus belajar betapa manusia ini perkembangannya cepat. Nah, agar kita ini nggak lupa dan tahu tentang perkembangan, nggak mundur lagi, maka kita selalu memperingati masa lalu. Zaman Nabi hijrah seperti apa, zaman Nabi lahir seperti apa, zaman perang seperti apa. Ini kan kita punya etapa manusia seperti itu.
Loh, makanya Islam itu juga mengajarkan bagaimana estafeta manusia yang hari ini kita alami ini juga sudah mengalami perubahan dari masa lalu manusia pertama. Tapi oleh Allah agar kita tahu bahwa ada manusia pertama, itu maka Allah menceritakan tentang manusia di zaman awal namanya Adam. Itu menggambarkan tentang manusia nenek moyang kita yang pertama. Dijelaskan di situ juga Adam itu bukan dari kampung sini. Adam itu dari langit. Dari langit ketujuh. Terus ditransmigrasikan ke sini. Jadi kalau sampean cuma dari Jogja dan sekitarnya ke sini, ini dekat, itu namanya transmigrasi atau migrasi antar negara. Ini nggak tahu apa ini namanya, itu dari langit ketujuh ke langit satu, itu manusia. Lah langit satu ini aja jumlahnya banyak. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini langit siji. Dari Bumi ke Mars itu jauhnya kayak apa? Dari Mars ke Jupiter jauhnya kayak apa? Nah, sampean bisa bayangkan langit ke satu ke langit ke tujuh itu terus adoh kaya apa? Wallahu a'lam, sing tau rono nameng Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj. Kita itu dari langit ketujuh sana. Kita itu didata dulu di sana. Sebelum kita turun ke sini, kita didaftar di sana, di pusat datanya Tuhan. Jadi Allah punya cloud, punya hard disk besar yang berisi catatan dunia. Namanya Lauhil Mahfud. Ya, itu yang orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data, dari situ manusia diturunkan ke sini. Fanfukhruh, turun ke sini, itu kita. Tapi kalau Nabi Adam itu bail up, turun beserta jasadnya udah jadi di sana, turun ke sini. Turun ke sini pertama di mana? Diturunkan di Mekah situ itu. Di Mekah. Nabi Adam sendirian, belum ada yang lain. Tingginya 60 dhira', sak dhira' segini. Berarti sekitar 45 sampai 50 meter tingginya Nabi Adam. Kalau cuman duduk di sungai Rokan itu mampet itu. Besar Nabi Adam itu. Nang sampean rasa bayangno katoke sak pira. Besar Nabi Adam itu 60 dhira'. Itu sendiri. Jalan-jalan di dunia masih masih isinya ya, masih kadalnya masih segede dinosaurus itu. Jalan-jalan sambil rindu. Nabi Adam kangen sama Siti Hawa, wong habis menikah terus Nabi Adam pergi ke sini, Siti Hawa masih di sana. Betapa rindunya manusia. Makanya manusia turun ke dunia pertama kali ujiannya itu ujian rindu. Belum ujian sholat, belum, ujiannya pertama itu kangen. Makanya di dunia ini sampai hari ini nggak ada yang lebih sakit daripada sakit kangen. Makanya jangan rindu, rindu itu berat. Sakit gigi disuntik sembuh, mencret kasih sembuh. Tapi kalau rindu makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, nggak keluar. Gue kan pernah ngalami rindu semua kan, berat kan rindu. Siti Hawa rindu, Nabi Adam rindu. Sampai satu ketika Nabi Adam udah nggak tahan, Hawa. Lah tiba-tiba terdengar suara sautan, Mas Adam, loh Hawa di mana? Itu ada dicarilah sama Nabi Adam. Tiba-tiba Nabi Adam bisa melihat ada Siti Hawa di atas bukit. Hawa, Nabi Adam, Mas Adam. Wah, Siti Hawa lihat Nabi Adam karena saking rindu 300 tahun, ngangkat sarungnya lari turun bukit. Nabi Adam, Hawa jangan, kamu jangan turun bukit. Kenapa? Aku rindu. Jangan, kamu kalau sampai turun bukit nanti dicontoh anak cucu kita, nanti ada perempuan ngejar laki, jangan kamu. Makanya sampai sekarang nggak pantas perempuan ngejar laki, maka kamu diem di situ biar laki-laki yang ngejar.
Akhirnya Nabi Adam terus naik, wah hamko hamise julalu naik. Terus setelah ketemu ya teletabis lah, berpelukan loh. Tempat itu sampai coba bayangkan, sama Allah untuk menjadi peringatan agar manusia tahu betapa manusia pertama kali dengan kasih sayang. Tempat itu loh diabadikan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan Jabal Rahmah. Itu tempat pertama kali manusia ketemu di muka bumi. Habis itu terus Nabi Adam punya anak. Mulai masalahnya baru masalah keluarga. Bayangkan zaman segitu ngubur orang aja nggak ngerti sih kobil itu. Karena belum ada ceritanya manusia mati pertama itu Habil. Yang ngubur pertama kali Kobil. Terus ngubur ruang dawane 1 meter itu piye? Itu pelajaran pertama manusia dikubur, itu burung gagak yang ngajari. Duh, jadi problem awal itu manusia ya sekitaran ngubur orang, makan. Mungkin Nabi Adam di awal-awal nggak tahu kalau gadung itu mabuk, mungkin ya mabuk makan gadung barang. Karena gadung itu rumit. Mungkin dulu pertama makan ada keliru apa. Baru urusan makan yang diributkan, pelatihan makan, memberi nama. Sampai akhirnya manusia berkembang, ada Nabi Idris. Nabi Idris masalahnya adalah masalah orang nggak percaya sama Tuhan. Itu sak kampung ra ono sing percaya. Nabi Nuh anaknya masih nggak percaya sama Tuhan. Pelajarannya baru pelajaran bikin perahu. Belum ada pelajaran bikin mobil, bikin pesawat, bikin apa? Belum ada, nggawe marimas urung eneng. Zaman segitu baru seputaran bikin perahu, ngangkut binatang. Nabi Hud masalahnya baru seputaran kepatuhan antara Nabi dan umatnya. Sampai akhirnya manusia itu lupa kepada Allah. Sehingga di zaman Nabi Ibrahim ada manusia berani mengaku sebagai Tuhan. Ini fenomena baru namanya Namrud. Maka orang lupa, ini gimana dulu ceritanya manusia kok bisa lupa sama Tuhan. Maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, kamu cari jejak-jejak masa lalu orang yang menyembah Allah. Maka bawa anak, bawa istri mencari jejak masa lalu. Ketemu sudah runtuh. Jejaknya Nabi Adam dan peninggalan manusia pertama sudah runtuh. Maka jejak itu ditata ulang sama Nabi Ibrahim. Berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tempat berdoanya diabadikan namanya Maqam Ibrahim. Coba pergerakan Nabi Ismail yang masih kecil, tempat leyeh-leyeh, tempat duduknya diabadikan namanya Hijr Ismail. Siti Hajar yang lari sana sini di abad itu diabadikan namanya Sofa Marwah. Tempat lempar setan diabadikan namanya Jamarat Ula Wusta Aqobah. Terus setelah itu manusia mulai lupa sampai akhirnya diutuslah Nabi Muhammad bertempat di Mekah untuk mengembalikan agar manusia gak lupa dengan masa lalu. Akhirnya Nabi Muhammad diutus jadi nabi, menempati Makkah, tempat di mana Nabi Ibrahim dulu berjuang ibaratnya buka hutan Makkah. Maka agar orang tidak lupa dengan perjuangan masa lalu, maka Nabi Muhammad gak pernah lupa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, gak pernah lupa Nabi Muhammad dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi orang masa depan harus mendoakan kepada orang dahulu yang memang punya jasa perjuangan. Makanya Al-Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang belakang harus doakan yang lebih dulu pergi yang bawa iman. Gitu. Loh, makanya akhirnya kita punya agama ini mengabadikan masa lalu sampai dijadikan syariat. Sampai dijadikan syariat namanya haji atau umrah untuk menengok masa lalu. Hadirkan masa lalu, jangan kamu lupakan. Dan Nabi Muhammad nggak pernah lupa ditinggali Ka'bah awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah itu selalu dibersihkan sama Rasulullah. Sampai hari ini Ka'bah selalu dibersihkan setahun sekali. Kiswahnya diganti, parfumnya diganti, dicuci itu Ka'bah. Dan seluruh kaum muslimin kalau bisa pergilah ke sana untuk ziarah, untuk nengok sejarah masa lalu. Setelah itu naiklah ke Jabal Rahmah agar kamu nggak lupa bahwa dulu manusia adalah satu bapak, satu ibu, yang kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, yang kemudian bergerak kemana-mana. Ini dari satu bapak satu ibu, yang bergerak ke Afrika menjadi hitam gosong kayak kopi, yang bergerak ke Cina tembem-tembem sipit, yang masih di Arab tinggi besar ganteng, yang bergerak ke Afrika, ke Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang bergerak ke Indonesia kecil-kecil pesek kayak gini. Ini dulu satu bapak satu ibu. Makanya kalian jangan ribut. Makanya puncak haji itu adalah wukuf di Arafah untuk mengenang bahwa manusia itu berasal dari induk yang sama. Hanya perbedaan tempat saja yang membuat kita berubah. Yang di Arab ganteng tinggi besar ya karena nggak ada air. Jadi biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek lah nggak mandi ya jelek. Kenapa dibikin besar? Karena di sana berburu, cari makannya berburu. Kalau kecil-kecil yang diburu ya nggak kena. Makanya mereka besar-besar. Sana nggak ada air, tinggi besar, panas. Kalau dibikin kecil garing kayak sampean. Yang pindah ke Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit. Karena apa? Karena di sana kalau saljunya turun mataharinya tetap keluar. Silau, karena saking silaunya matanya sampai kriyip. Makanya orang sana itu kadang panas kadang dingin yang nggak menentu. Akhirnya tubuhnya bergejolak, maka mereka gampang punya anak. Dan sekarang Cina menempati keberadaan anak terbesar dunia, sudah sampai 2 miliar orang. Cina ini 2 miliar. Makanya Cina itu 1 juta ton gandum sehari sudah nggak terpenuhi. Sampai ini sembayang no, 1 juta ton gandum go ngelelep wong kampar ngelelep seminggu. 1 juta ton gandum per hari mangan kabeh. Pak Lurah kasih makan orang 1 kampung aja udah capek itu duitnya gimana. Ini 2 miliar orang. Makanya orang sana itu kalau bikin gandum dijadikan mie, makannya disumpit biar awet. Kalau makannya kok sampean dicawuk ya cepet entek. Mereka lebih suka makan babi daripada kambing. Kambing nggak memenuhi syarat. Karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Lah babi pentilnya 12, anak itu 30. Wah ini rasional mereka. Makanya ayam dipaksa 40 hari bisa dimakan kalau di sini. Di sana dipaksa 15 hari bisa dimakan. Jadi problem dunia di sana luar biasa serem.
Cina mengalami problem makanan. Walaupun sekarang dia menguasai uang dunia, tapi satu yang dia lupa bahwa gandum nggak bisa didownload, babi nggak bisa didownload, dia harus diternak. Eropa kenapa tinggi besar? Karena mereka ada musim dingin minus 70. Kalau dibikin kecil-kecil kita kayak kita kedinginan mati. Makanya mereka dibikin besar. Mereka kalau musim dingin, kalau nggak makan daging kurang kalori, mati. Susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Dia harus makan itu. Daging harus ada. Semuanya harus ada. Matahari hilang selama 4 bulan. Begitu matahari hilang, daun nggak ada, rontok di musim gugur. Satu-satunya yang nggak rontok cuma daun cemara, padahal daun cemara nggak bisa disayur. Makanya Natal bulan Desember menggunakan daun cemara, karena daun itu nggak rontok di bulan Desember. Jadi nggak usah marah bahwa pohon cemara adalah pohon Kristen, nggak usah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita mesti paham ini. Orang Eropa begitu mataharinya hilang, ikan nggak ada karena semua air menjadi es. Maka mereka mengawetkan ikan menjadi sarden, dipangan di musim dingin. Maka kita nggak usah ikut-ikutan makan sarden. Wong tiap hari sungai kita bawa ikan, nggak ada ikan kodok juga ada. Orang Eropa kalau musim dingin listrik tidak boleh mati, maka dia harus cari minyak, harus cari batu bara untuk menghidupkan listrik. Di musim dingin harus pakai pemanas, di musim panas pakai pendingin, maka pakai AC. Kita lebih enak, nggak panas nggak dingin, teknologinya cuman sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kalau kedinginan kemulan sarung. Enak kita ini. Jadi kita punya, walaupun kecil-kecil pesek-pesek itu Allah memberikan kemudahan hidup kita. Afrika kenapa dibikin hitam? Karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa mau lari kemana? Kalau dibikin hitam itu langsung tengkurap, itu langsung hilang. Kira kayu, pak. Inilah kehidupan. Gitu. Ini dari situ semua, makanya orang akan rukun di masa depan. Yang jumlah sukunya sudah banyak, jumlah bangsanya banyak, agamanya banyak. Toh dulu dari seorang ibu dan seorang bapak. Makanya orang harus hidup rukun. Bahwa di zaman Nabi Adam baru 2 orang, di zaman kita manusia sudah beraneka ragam. Makanya harus ingat, pergi ke Jabal Rahmah. Setelah itu kurban, jangan sampai manusia yang jadi kurban, binatanglah yang akan jadi kurban, karena binatang makanan manusia. Maka nyembelih unta, nyembelih sapi. Nah itu kelas nabi, kelas rasul, maka dijadikan syariat. Nah kita akhirnya mencoba mencontoh bahwa kita juga punya masa lalu. Nabi Muhammad di sana menempati Makkah, kampung yang dibangun Nabi Ibrahim, membersihkan Ka'bah. Nah, kita ini juga punya, tapi skalanya kecil. Simpang 2. Simpang 2 juga tidak serta-merta ada di hari ini, tapi dia juga bagian dari perjuangan para pendahulu. Nah para pendahulu itu juga sudah nggak ada, meninggalkan kita semua kembali kepada Allah. Tapi tinggalan beliau-beliau adalah kampung. Maka kita tidak boleh melupakan, kita mendoakan yang sudah pergi, kita tahlil, kita yasin, terus membersihkan kampung selamatan. Makanya karena kita ditinggali kampung, istilahnya bersih desa. Cuman skalanya ini yang tadi skala internasional, ini regional aja, bukan lokalnya lokal gitu loh. Karena kita kelas desa, yang kelas kabupaten hari jadi Kabupaten Kampar,
Yang kelasnya provinsi, hari jadi Provinsi Riau. Yang kelasnya negara, hari jadi atau hari kemerdekaan Indonesia. Semua punya. Semua punya. Makanya kita ini punya penghargaan terhadap para pendahulu. Dan itu apa hanya kita di Indonesia? Enggak, semua bangsa punya kebiasaan seperti itu. Orang Saudi yang sekarang di bawah kekuasaan Ibnu Saud punya kebiasaan mengenang sejarah Ibnu Saud. Bahkan kacamatanya Ibnu Saud aja diabadikan dalam museum. Terumpahnya Ibnu Saud diabadikan. Nah, cuman kadang kita ini juga lupa bahwa Sungai Simpang 2 ini juga punya masa lalu. Makanya bersih desa ini salah satu agendanya kalau bisa tahun depan itu bangun rumah ini kecil aja 10 kali 10 lah. Tentang isinya apa isinya? Ya isinya cangkulnya orang dulu itu kayak apa? Kan sekarang sudah ganti bulldozer. Nah dulu cangkul itu seperti apa? Siapa sih yang datang ke sini pertama kali? Namanya diukir di situ. Agar sini juga punya kebanggaan bahwa kalian punya masa lalu. Maksudnya kalau disepakati bangun aja sebuah rumah. Kalau nggak pakai dana desa, iuran sekampung, bikin aja rumah 10 kali 10. Oh, ini geraji pertama. Kapak pertama dulu yang dibawa ke sini. Fotonya rumah zaman dulu sebenarnya bikin miniatur. Biar anak-anak itu tahu. Siapa sih namanya? Kuburannya di mana saja orang pertama? Oh, ini orang pertama yang mati dimakan ular. Ya nono betul. Oh, ini rumah orang yang pertama kali ditabrak babi. Itu ada, kalau bisa itu nanti ada. Makanya semua dunia untuk mengenang masa lalu punya museum. Karena orang masa lalu itu punya hak. Untuk apa? Untuk dikenang. Dan kita agar nggak mengulang masa lalu ini seperti yang nggak terulang, kita akan terus bergerak ke masa depan. Oh, yang suka tawuran sudah. Oh, yang ini sudah. Yang ini sudah. Ini sudah, biar mereka semua tahu masa lalu. Makanya dunia internasional ini punya cara dan mekanismenya masing-masing. Hari ini kita nggak pernah lagi bercerita bahwa kita juga punya masalah, lalu sampai ke tingkat negara kita nggak pernah ceritakan lagi. Yang lebih banyak diceritakan itu kan ceritanya orang luar. Para ulama Nusantara nggak diceritakan. Orang lebih suka menceritakan ulama Yaman, ulama Suriah, ulama Ikhwanul Muslimin Mesir. Kita lebih suka menceritakan itu. Anak-anak sudah nggak ngerti lagi cerita tentang apa Tuanku Tambusai, udah nggak tahu orang sini. Raja Ali Haji, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, nggak punya. Kita udah nggak punya lagi cerita tentang itu. Hang Tuah, panglima perempuan pertama kali yang mampu menaklukkan Portugis, Malahayati. Kita nggak pernah lagi ada ceritanya di situ. Orang sini orang Melayu, tapi sudah nggak ada yang tahu bagaimana perang terbesar di dunia yang dikenal dengan perang Pamalayu. Orang sudah nggak ngerti. Di mana di Semenanjung Melayu ini pernah terjadi perang terbesar sepanjang sejarah. Di mana pasukan Mongolia setelah menaklukkan Arab, setelah menaklukkan Cina, setelah menaklukkan Eropa, bergerak ke Nusantara untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara mulai dari Singasari, Sriwijaya, Kerajaan Melayu bergabung menjadi satu menghadang kekuatan Mongolia. Terjadilah perang laut terbesar dalam
sepanjang sejarah umat manusia. Yang terjadi apa? Pasukan Mongolia penakluk Eropa, penakluk Cina, penakluk Arab, semuanya takluk dengan pasukan Nusantara. Nggak ada yang menceritakan. Tumpas. Makanya kalau sampean pengen harta karun, carilah di semenanjung Melayu ini. Sungai-sungai di selat-selat itu banyak sekali itu harta karun. Punyanya Mongolia yang tenggelam di lautan. Itu kalau sampean konsen di situ aja udah nggak usah apa-apa. Setiap hari gawa sileman, gawa apa ngono, pasti ketemu kapal-kapal besar. Itu duit tok di situ. Cuman kalau nemu ya nggak usah ngomong kepada yang nanti diambil sampean. Dan dijual sendiri aja. Ya toh itu bukan kekayaan negara gitu loh. Itu banyak, makanya di Indonesia ini jarang orang yang konsentrasi di situ. Ada orang Eropa konsentrasi mencari harta karun, itu memang ada profesinya. Itu apa itu dulu di film-film Amerika itu kan ada. Itu perang terbesar sepanjang sejarah. Belum ada antar kekuatan multinasional berperang dengan sebuah bangsa dengan legiun darat, legiun infanteri, dengan pasukan laut segede itu nggak ada. Jadi kita ini bangsa yang besar. Kita menceritakan piramida punyanya Mesir, tapi kita lupa menceritakan Borobudur, kita lupa menceritakan Prambanan. Kita lebih banyak bercerita tentang Cinderella, kita lupa cerita tentang bawang putih, bawang merah. Kita lupa. Bahwa cerita tentang Cinderella itu cuma satu yang saya ingat. Saya paling kagum dengan Cinderella itu cuma satu. Dia kehilangan sepatu, mendapatkan cinta dan kerajaan. Perempuan sekarang kadang kehilangan segalanya, nggak mendapatkan apa-apa. Tepu, sungkan. Ayo saya hati-hati. Cinderella itu cuma kehilangan sepatu, dia mendapatkan cinta dan kerajaan. Ya sekarang sudah kehilangan apa saja, nggak mendapatkan apa-apa. Jangankan cinta. Gue tepuk gurita. Pengalaman di teladung. Lah gitu lah. Kita nggak ada yang menceritakan. Hari ini kita nggak menceritakan semuanya. Nah, bersih desa ini suatu saat bang harus diceritakan asal usul desa itu seperti apa. Jadi ada manakibnya. Mungkin besok tahun depan harus ada yang bacakan. Orang pertama kali yang datang ke sini anak-anakku sekalian, orangnya ini, rumahnya RT sekian, sekian, yang masih tersisa gerdune tok, itu kan bisa. Jadi bersih desa itu kalau di tempat saya ada yang cerita tentang sejarah desa, karena ini istilah budaya. Kalau istilah administratif itu hari jadi. Kalau di kampung ada istilah semi religi, itu nyadran, sedekah bumi. Nah bersih desa ini sebenarnya juga istilah budaya. Kalau istilah administratifnya adalah hari jadi. Nah ini hari jadi harus ada yang baca, harus ada yang cerita. Desa ini dulu kenapa dikasih nama Simpang 2? Duanya itu di mana? Karena simpang bisa dari simpang 3 dan simpang 4. Ceritakan itu biar anak-anak ini tahu. Makanya kalau bisa besok peringatan bersih desa itu adakan siang hari apa pagi hari, biar anak-anak kecil-kecil ini masih melek semua bisa diceritani. Nah kalau jam segini kan udah pada tidur, mestinya mereka sore ini belanja itu kan, jajan-jajan itu. Jadi jajannya laku, apa-apanya laku, itu jadi sedekah juga kepada orang yang sudah mendahului kita. Karena dia jualan di sini dapat uang, dia pulang senang, anaknya bisa bayar SPP, itu menjadi sedekah buat nenek moyang kita. Makanya dulu ada sedekah, istilah sedekah bumi, karena yang disedekahi sudah di dalam bumi. Itu sama aja, khol desa, sedekah bumi, bersih desa, hari jadi, itu sama. Itu semuanya sama. Loh, makanya
Negara-negara yang maju itu punya ceritanya masing-masing. Dan ini harus kita mulai untuk menceritakan. Allah menceritakan bangsa Arab, menceritakan bangsa Mesir, Nabi Musa diceritakan, bangsa Filistin diceritakan, bangsa Arab diceritakan. Nah sekarang kita juga punya hak untuk menceritakan bangsa kita. Orang Amerika menceritakan bangsanya lewat film Hollywood. Mulai dari kedatangan mereka di zaman Wild West sampai The Last of the Mohican, dia ceritakan. Makanya mereka kebanggaan pada Amerika tinggi. Kalah di Vietnam, dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Orang Jepang punya cerita yang panjang tentang bangsanya, mulai dari Oshin sampai samurai. Bahkan samurai muda diceritakan dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Cina punya ceritanya mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Korea menceritakan bangsanya mulai dari cinta dan tragedi dalam drakor, drama Korea. Akhirnya bangsanya hidup karena apa? Orang kemudian kenal Korea dan mencintai budaya Korea. Akhirnya rambutnya merek Korea, sepatu model Korea, duit semua, musik BTS juga dari Korea. Malaysia mulai menceritakan bangsanya, diceritakan lewat si Upin dan si Ipin. Mereka punya masa lalu dengan anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Mereka punya masa lalu bersama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Mereka punya masa lalu dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lah kita nggak ada lagi yang menceritakan seperti ini. Sejarah besar bangsa malah banyak yang dihilangkan. Tahu-tahu ada tokoh besar Kiai Hasyim Asy'ari hilang dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan. Loh, yang gede aja belum ketemu, malah kita tiba-tiba banyak menghilangkan tokoh dengan alasan ini kepentingan politik dan yang lainnya ideologi. Ini nggak sehat. Cina menceritakan menceritakan Mao Zedong, dia menceritakan Sun Yat-sen, dia menceritakan Deng Xiaoping. Nah, semuanya diceritakan. Kita nggak pernah lagi bisa mendengar cerita tentang Syahrir, tentang Bung Hatta, tentang Bung Karno. Yang kita tahu cerita bahwa Bung Karno itu jahat karena menceritakan generasi yang nggak suka dengan Bung Karno. Kita nggak tahu lagi ceritanya tentang Tan Malaka. Kita nggak tahu lagi ceritanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dan nggak punya. Hampir kita nggak bisa menceritakan masa lalu kita. Bangsa yang kehilangan masa lalu adalah bangsa yang akan kehilangan masa depan. Karena mengetahui masa lalu adalah jalan untuk meminang masa depan. Kita nggak punya kebanggaan. Sehingga kita kadang lupa ayam itu besar di Indonesia, begitu gede dikit kita kasih nama ayam Bangkok. Jambu gede dikit kita kasih nama jambu Bangkok. Nggak ada jambu Rio gitu. Kambing kalau jelek kambing Jawa, pedus Jawa. Sehingga kita kadang lebih bangga dengan rambutnya orang Eropa. Akhirnya rambut kita merah-merah. Jadilah LKMD, londo kok mengendasi. Nah ini tugas kita semua. Tugas Pak Lurah, tugas Pak Camat, tugas Pak Bupati, tugas Pak Gubernur. Untuk apa? Membangkitkan bahwa kita juga punya bangsa. Karena begitu memilih menjadi bangsa Indonesia, kita tidak bisa dengan leluasa pergi ke negara lain. Begitu kita sudah punya warga kebangsaan Indonesia, ke Malaysia juga ditanya pasportmu mana.
Nah, saat-saat seperti inilah kita saatnya menceritakan. Nanti maka harus ada orang yang secara khusus menceritakan tentang desa ini seperti apa. Dulu keberangkatannya kenapa? Wong orang Jogja kok bisa sampai di Riau? Kenapa transmigrasi? Oh ini masalah kemiskinan atau apa? Itu harus diceritakan. Biar anak-anak ini tahu masa lalu kakek buyutnya. Biar kemudian tidak di sini berjuang, tidak cuma bikin kaya Zeus dengan ngeslot. Loh, kan kita kadang lupa betapa orang dulu 2 hektar dengan 10 dengan 500 meter untuk bikin rumah, mampu punya anak-anak yang hebat, sekolah apa. Nah ini gak ada yang cerita. Kalau urusan tahlilan sudah ada yang mimpin kiainya. Nanti tadi tahlilan udah belum? Loh, mestinya kalau acara bersih desa itu ono tahlilane. Doakan. Jadi biar kita ini tahu bahwa ada masa lalu, ada masa depan. Karena kalau enggak, manusia ini cepetnya luar biasa. Gitu. Zaman saya kecil, masih kecil itu. Ini mungkin juga sama. Itu kita ribut tentang anak-anak yang gak bisa lepas dari radio. Karena mendengarkan sandiwara radio Brahma Kumbara. Seolah-olah generasi kita akan kalah, habis waktunya karena dengerin Brahma Kumbara. Sampai ada yang mengatakan drama apa? Sandiwara radio Brahma Kumbara ini haram karena membuat anak-anak kita hanya mendengar radio. Sekarang game karena anak-anak kita selalu ngegame seolah-olah masa depan akan hilang karena game. Ini sekarang sound horeg, seolah-olah masa depan dunia akan hilang karena sound horeg. Nggak usah, bentar lagi sound horeg itu juga akan habis. Karena lama-lama kupingnya wis budek kok leren-leren dewe. Iya kan? Dulu anak-anak suka sound, dikeraskan. Musik dikeraskan. Nalpot dikeraskan. Lu kan semua modifikasi, kan mengalami modifikasi. Minum kopi kurang enak, dimodifikasi kopi luwak. Nanti kopi luwak kurang enak, kopi manusia. Kan kita juga dimakan dulu sama manusia terus dikeluarin baru itu dan kita gak tertutup kemungkinan. Sudah cantik dimodifikasi lagi pakai skincare. Loh, manusia itu begitu. Sudah pedes grade A, grade B, grade C, geprek A pedesnya cabai 4, B cabai 5, nanti cabai sekilo. Berhentinya kapan? Nek wis mencret aleren D. Jadi itu hal-hal yang sederhana sebenarnya penyelesaiannya. Karena hampir seluruh manusia itu mengalami upgrade. Ini dulu terbangan cuman terbang tok, kurang seru, orot base, kurang keren, tambah organ. Besok tidak tertutup kemungkinan kurang keras, tambah drum. Ini durung tok gitar, berubah. Manusia upgrade. Nasi sudah enak pakai sambal, kurang pakai gulai, kurang lagi pakai sate, kurang serem, tusuknya jari-jari sepeda. Lu ini kan biasa aja sebenarnya. Dunia itu mengalami penguatan di semua lini. Sendal kurang tinggi, sandalnya tinggi sampai 1,5 meter, kalau udah keteklek mandek. Itu dunia itu begitu, mengalami semuanya. Dulu wayang seneng, begitu wayang sudah ada yang namanya sinetron film, wayangnya libur. Akan terus begitu. Ayo,
Udah kuat, masih kurang kuat, minum obat kuat. Engko nek wis perotol mandek. Intunya itu kayak begitu. Lah, pergerakan ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Karena apa? Kita ini punya masa depan dan masa lalu jangan sampai hilang. Makanya yang terpenting dari acara bersih desa sesungguhnya adalah menjelaskan kembali tentang desa. Kalau hari ini ngundang saya, ini sebenarnya adalah memperbesar aspek sedekahnya. Karena dengan kedatangan saya tiba-tiba terus orang semuanya datang, yang jualan laku semua, dari yang laku kemudian senang karena anaknya bisa beli jajan, dagangannya laku, dan itu jadi pahala yang akan sampai kepada para pendahulu. Makanya dulu wayang itu juga bukan karena yang mati pengen minta wayang itu, ya enggak, karena wayang mampu mendatangkan orang, dan dari situ orang jualan semuanya senang. Idkhalus surur sedekah, memberikan kesenangan kepada orang lain adalah sedekah. Kalau konsepnya ini itu memperbesar aspek sedekah sampai akhirnya nanti semakin besar. Nah, itu yang terjadi. Makanya tidak ada lagi perdebatan ini syariatnya gimana. Ya syariat yang paling gede yaitu haji sama umrah, dan setahun sekali Ka'bah diganti kiswah, itu syariat karena kelas internasional. Lah kita mencontoh kelas lokal ya bersih desa. Ada yang seorang tidak ditinggali desa, tinggali keris, ya nyuci keris. Ada yang kelasnya ditinggali ake, ya nyuci ake. Ada yang kelasnya cuma ditinggali burung, yang ngombe apa ngedusi manuk. Itu kelasnya dewe-dewe. Di kelas yang berbeda-beda inilah manusia mengambil ibrah, mengambil contoh. Itu. Jadi mengambil ibrah, mengambil contoh. Karena apa? Lu agama itu butuh dipakai untuk manusia. Maka agama sebagai satu aturan ketika dipakai oleh manusia harus ada mekanisme pembelajaran kepada manusia agar langsung mari kita mengingat masa lalu. Ya nggak bisa, kecuali ada simbol-simbol masa lalu yang dihadirkan. Kalamullah bila sautin wala harfin, tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tapi ketika dipakai oleh manusia ya harus ditulis dengan suara, dengan huruf. Seperti orang zikir itu mengingat Allah, tapi karena manusia nggak pernah ketemu Allah, maka mekanisme zikir harus dipahami oleh manusia. Bagaimana ketika dia menyebut, mulutnya harus bunyi, biar nggak ngantuk dia gedek, kan gitu. Biar tangannya ini bisa mengingat Allah, dikasih tasbih, karena sesuatu yang bisa berkata harus menyebut asma Allah. Loh, tangan ini kan nggak bisa bunyi, tapi tangan kan bisa berkata-kata. Makanya tangan harus diajari menyebut asma Allah. Tangan ini bisa ngomong, jangan dikira lu ngomong. Makanya tangan harus diajarkan menyebut asma Allah, biar kalau ketemu barang panas, masya Allah. Kepala ini juga bisa ngomong walaupun nggak bunyi. Mau nggak kamu? Mau nikah sama dia? Duh. Makanya kepala diajari gedek-gedek, ya Allah, biar kalau kejedok dot, masya Allah. Bokong ini nggak bisa bunyi tapi bisa ngomong. Weh, kamu hilek, pantatnya gitu ngomong. Makanya diajarkan duduk, lutut diajarkan bersila, mulut diajarkan bunyi, agar ketika kaki nanti kena tele ayam, subhanallah. Loh, ini kan harus ada pembelajarannya, bahwa mengenang Allah. Setelah dari situ kemudian baru diem gini langsung ingat Allah,
Ya terserah. Orang kalau sakit ya harus minta sembuh kepada Allah. Ya Allah, aku minta sembuh. Ya harus begitu. Tapi mekanisme kesembuhan Allah menurunkan obat. Kalau mencret obatnya dititipkan di daun jambu. Kalau head obatnya oleh Allah dititipkan di kunyit. Kalau pengen kuat malam pertama obatnya dititipkan di telur. Makanya telur mata sapi bulan madu. Lu dititipno toh. Dititipno. Ya Allah minta kenyang. Ya iya tapi kenyang dititipkan oleh Allah di nasi. Makanya sarana prasarana ini harus ada. Nggak boleh orang lupa. Yang sholat itu manusia. Makanya harus dipanggil pakai speaker. Karena manusia punya kuping. Harus dipanggil. Kalau dipanggil nggak datang ya Robbana, ya Robbana. Kalau nggak datang. Kalau nggak datang ya tombo ati wong wis pegel nambah niatine dhewe. Kalau sudah nggak datang ya diuruki anjang loh. Karena manusianya nggak datang. Jadi dunia ini agama mengajarkan cara dan manusia mentafsirkan itu menjadi cara-cara baru agar orang kembali kepada Allah. Termasuk kembali kepada masa lalu agar orang tahu diajak umroh atau haji. Orang harus ngaji, orang harus cinta Rasul. Tapi Rasul kita nggak pernah tahu, harus ada yang bercerita. Maka dibikin peringatan Maulid Nabi. Nah agar hati cinta kepada Rasul diajari sholawat. Lah manusia ketika sholawat senengannya beda, ada yang senengannya dangdut, ya sholawatan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik, dedeng gitu. Yang sukanya lagu Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Yang sukanya putus cinta ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya narap cerita karo sapa lho ini ada cara dan mekanismenya. Nah kita kadang lupa mekanisme dan cara itu. Konsep gedenya di sana. Tapi Islam harus dipakai oleh orang seluruh dunia. Makanya konsep Islamnya sama, caranya bisa beda. Islam perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Yang di Arab makanannya sampai sekarang masih kurma, maka sunnah makan 3 jari masih berlaku. Begitu sampai di sini yang ditemui soto 3 jari ya bubar. Dari dulu sampai sekarang kalau di sana orangnya masih pakai jenggot karena ras Semit itu punya jenggot. Masuk ke Indonesia rasnya mongoloid, jenggotnya 12. Maksa jenggotan malah koyo oyote untu. Dari dulu sampai sekarang di sana kurbannya masih onta. Sampai di sini nggak ada onta, kurbannya sapi. Kalau maksa kurban pakai onta ditangkap polisi karena nyuri ontanya kebun binatang. Konsepnya masih sama, caranya beda. Loh. Zakat dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang di zaman Nabi, ya zakatnya masih gandum. Di sini ya padi, beras. Orang puasa di sana ya dari dulu sampai sekarang juga masih sama, yang ditemui padang pasir. Sini ketemu jambu, ketemu mangga, ketemu sungai. Makanya orang sini lebih baik tidur daripada nggak khusyuk. Naumuso imin ibadatun. Begitu tidur terus kiainya nyari santri capek, disumet ke mercon sudah. Maka mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Orang haji di Mekah sana ya enak, wong Ka'bahnya di depan mata.
Di sini antri 40 tahun biayanya 50 juta. Maka orang sini nempelkan gambar Masjidil Haram. Kalau mau berangkat baru latihan di alun-alun Kampar, labbaik Allahumma hajjan. Terus pergi haji ke asrama diantar 2 bis. Yang pergi haji ke asrama yang nganter belok kebun binatang. Kan dari dulu begitu. Loh, itu indahnya di Indonesia. Maka sampean kalau beragama jangan terus kemudian bertahan. Oh, ini harus tetap begini, sunnahnya begini. Lo nggak bisa. Karena Islam ini contoh utamanya di sana, prakteknya bisa di mana? Sholatnya sama, tapi gayanya orang sini sama orang sana beda. Orang sana depan Ka'bah ya khusyuk, nah orang sini jauh, sistemnya online, maka sinyalnya hilang. Wong fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, sinyalnya hilang. Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya. Begitu matanya melek, lihat sarung bolong. Loh, sarungnya bolong. Ting ting ting, bakso. Gratak-gratak, ya Allah sawitku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe. Aduh kudu ngising. Nah, menghadapi masyarakat yang berbeda-beda seperti ini, maka butuh mekanisme. Jadi tidak semua kemudian harus sama persis, enggak. Ada kesamaan-kesamaan yang di situ kelasnya, kelas nabi, kelas wali, kelas kiai, sahabat ya enggak selawatan begini sahabat. Wong setiap hari ketemu nabi lah, kita yang enggak pernah ketemu ya selawatan. Assalamun mustamir, ya gitu biasa. Ini kan caranya umat. Orang sana bisa pergi pakai unta, orang sini naik pesawat. Yang pakai unta dengan memelihara unta bisa sampai. Nah kalau sini pakai pesawat, yang bikin pesawat orang Nasrani, orang Yahudi. Makanya kalau kita disuruh membunuh semua orang Yahudi ya hati-hati. Yahudinya mati, kita pergi haji renang. Itu kan gitu. Loh, ini dunianya begitu. Makanya kita ini menjadi manusia harus tertib. Harus tahu diri gitu lah. Makanya manusia ini nggak ada yang independen itu. Semuanya terkait, maka yang terkait masa lalu kita peringatan ini, yang terkait ini kita mengajarkan ini. Pusat silaturahmi itu manusia. Dan manusia bergerak dari dulu sampai sekarang. Kita menikmati kampung ini, orang dulu yang buka hutan. Kita bisa makan degan karena orang dulu yang ngajarkan. Kita makan lemper, orang dulu yang ngajarkan. Kenapa kopi bisa kita minum, orang dulu yang ngajarkan. Karya kita hari ini apa? Belum ada selain game itu sama slot. Semua kita yang lakukan ini masih karyanya orang dulu. Bahasa yang kita pakai pelajaran bahasa orang dulu. Cara nanak nasi caranya orang dulu. Bikin sayur lodeh masih karyanya orang dulu. Maka jangan lupa itu. Tugas kita adalah berterima kasih kepada masa lalu. Cuman kelasnya ada yang kelas internasional, ada yang kelas nabi, ini kelas kampung, kelas kiai, kelas ustadz di sini. Kalau rasa ini semuanya ada, semua orang mencintai kampungnya. Itulah bibit awal cinta pada tanah air lah. Kalau cinta tanah air itu sudah ada, kita akan bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara. Itulah yang kita harapkan. Makanya bersih desa seperti ini menjadi sangat harus untuk dijalankan dan dilaksanakan. Mensedekahi para pendahulu, kalau setelah Jabal Rahmah motong sapi, motong unta. Lah kita ini tadi mensedekahi kakek buyut kita, motong apa? Mestinya motong sapi, gak ada sapinya ini ya, belum ya.
tahun depan tak doakan ada rezeki bisa kirim ke para pendahulu dengan motong sapi. Amin. Doyan sapi ora sampean? Lah ini doyannya dipotongno sapi. Kita ini kadang ayam, kadang endok. Nah ini alhamdulillah kalau bisa tadi pagi di kota raya sapi satu besar potong. Nah ini nanti tahun depan nyonto sapi ya. Ojo sepi ngene, ora ono sapi nih. Taruh sini kepalanya. Jadi pagi-pagi kan enak. Boleh ditum. Jadi sedekahnya juga harus dipikir. Kadang ada yang mengatakan jangan merepotkan orang mati pada orang hidup. Ya pikiranmu itu bagus. Masa orang mati ngerepotin orang hidup? Tapi kamu harus ingat dulu kamu mau lahir, orang tuamu juga repot. Jangan orang meninggal malah kita utang. Kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Utang biaya rumah sakit, utang bayar SPP, utang apa lah. Kadang kita ini lupa bahwa kita lahir pun orang tua kita berat. Sampai direwangi utang susu, utang apa. Makanya kalau nanti orang tua kita mati ya utang-utang dikit ya gak apa-apa. Itu pantasnya orang hidup. Jangan kira sampean punya anak kalau gak punya duit utang. Ada yang kebun sampai habis gara-gara ngutang ke anak terus ya nyaur gak iso karena kebunnya gak cukup. Itu. Jadi kita masih punya seperti ini itu enak. Punya tempat disediakan oleh masa lalu sehingga kita semua bisa menjalankan agama dengan enak, menjalankan agama dengan tenang. Ini karena kita apa? Kita punya bangsa dan negara yang enak, dan itu harus dimulai dari yang kayak begini, menceritakan nenek moyang kita. Nenek moyang dulu begini. Makanya semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi titik awal anak-anak muda generasi Sungai Simpang 2 memahami bahwa ada jasa dan ada perjuangan masa lalu yang dilakukan oleh para pendahulu demi masa depan kita hari ini. Dan kita semua mendapati nenek moyang kita yang sudah meninggalkan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa kafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah bil musil khatimah. Doa ya Allah, ij'al lana dzurriyyatan min al-miril khair, libatun sulul qiyamah bin iman. Ya baina ummatina, masyayikhina, wa jadati wa jaddatina, wa masyayikhina wa sallallahu alaihi para masyayikh Sungai Simpang 2. Wa ila jami' usuli ma'ful sallallahu fillahu marhamhum ma'afi mafanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dhum wa filal walahum. Allahumma ja'al qabrahum la tamiratil jinan, Allahumma ja'al qadram jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi haqqil ma'in narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.